Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketersambungan nasab pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu nasab dari Mbah Hasyim Asy'ari kepada Ba' Alawi. Mbah Hasyim Asy'ari ini nasabnya sampai kepada Ba' Alawi, yang kita kenal nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Ba' Alawi. Yang ini dibuat oleh lembaga nasab resmi, peneliti dan pentashih nasab 3110 Qabilah Ahlul Bait, 1555 Al-Hasani, dan 1555 Al-Husaini sedunia. Ini ada SK Kemenkumham, artinya ini lembaga ini diakui oleh negara, oleh pemerintah tahun 2020. Nah, ini nasab dari Mbah Hasyim Asy'ari, yang beliau ini adalah Al-Azmat Khan. Lembaga nasab resmi ini mengambil referensi dari Kitab Al-Mawsu'ah li Ansabi Imam Al-Husaini, halaman 473. Nah, ini kalau kita urutkan dari bawah, ini Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian bin Asy'ari, bin Abu Syarwan, bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim, bin Qadiyun, bin Pangeran Kuda Laksana, bin Abdul Hakim, bin Musa, bin Abdul Halim, bin Pangeran Samhud Bagda, kemudian bin Pangeran Benowo, kemudian bin Jaka Tingkir, bin Ki Ageng Pengging, bin Muhammad Kebungsuan, bin Husain Jamaluddin, bin Ahmad Syah Jalaluddin, kemudian bin Abdullah Amir Khan, kemudian bin Abdul Malik Azmat Khan, kemudian bin Alwi Amul Faqih, bin Muhammad Sohib Marbat, bin Ali Khali Qasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi Al-Mubtakir, bin Ubaidullah. Nah, di sini jadi lewat jalur Ubaidillah atau Ubaidillah. Kemudian bin Ahmad Al-Muhajir, kemudian bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Fatimatus Zahra, binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari jalur dari nasab dari Mbah Hasyim Asy'ari, kalau ini berdasarkan lembaga nasab resmi, peneliti pentashih nasab Hasani dan Husaini sedunia. Nah, ini menandakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini ada ketersambungan nasab sampai kepada Ubaidillah. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ini sampai nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah. Maka kita tidak bisa menafikan itu, bahwasanya Ba'alawi atau nasab dari Ubaidillah ini punya kontribusi yang besar bagi sejarah ulama di Nusantara. Bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini melalui jalur Ubaidillah ini dikuatkan dengan informasi dari website PCNU Tulung Agung, PCNU Tulung Agung .id, yaitu tentang biografi Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini memang jalur nasabnya melalui Ubaidillah. Jalur nasabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini nanti sampai kepada Sunan Giri, ya, atau Raden Ainul Yakin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Asy'ari bin Abu Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman atau Pangeran Samhud Bagda, bin Abdul Halim Pangeran Benowo, bin Abdul Rahman atau Jaka Tingkir atau disebut dengan Sultan Padang, kemudian Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri ini tadi kalau kita lihat nasabnya sampai kepada Rasulullah, ini sampai kepada Husain bin Ali, ini melalui Ubaidullah atau Ubaidillah. Ainul Yakin atau Sunan Giri, kemudian naik ke Maulana Ishaq Jamaluddin Akbar Al-Husaini, kemudian bin Ahmad Syah Jalal, bin Abdullah, bin Abdul Malik, bin Alwi Amil Faqih, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Ali Khali Qasam, bin Alwi As-Sani, bin Muhammad Sohib Sawmiyah, bin Alwi Awal, bin Ubaidillah, bin Ahmad Muhajir, bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali. Sanad nasab dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, di sini
sangat jelas, sangat gamblang info yang bisa kita dapatkan bahwasanya kita tidak bisa mengingkari dari nasab Mbah Alawi yang ada di Nusantara sudah sekian lamanya. Maka kita tidak bisa begitu saja menafikan atau mengabaikan dari habaib yang ada di Nusantara. Terlepas itu apakah ada habaib, oknum habaib yang memiliki akhlak yang buruk, maka hendaknya untuk kita peringatkan, kita beri teguran, kita beri kritikan. Tapi jangan kemudian kita berupaya untuk menghilangkan sejarah habaib yang ada di Nusantara. Ya, walaupun kita tahu peran Wali Songo itu juga sangat penting, sangat mendasar, kontribusinya sangat besar bagi dakwah di Nusantara. Walaupun kita juga tidak bisa menutup mata bahwasanya ada peran kecil, walaupun tidak seperan besar dari Wali Songo. Ini peran dari habaib yang ada di Nusantara yang punya kontribusi dalam berdakwah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, hendaknya kita untuk bisa saling menghormati, saling menyayangi sesama kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita diributkan, direpotkan, disibukkan untuk membahas saling bantah-bantahan, saling merasa benar, sehingga kita saling memusuhi satu sama lain, padahal kita sama-sama memiliki akidah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya kalau kita berperang antara ulama pribumi dengan ulama imigran, berperang antara terah Mbah Alawi dan terah Wali Songo, maka kelompok yang anti aswaja seperti Salafi Wahabi tentu akan merasa sangat diuntungkan. Mereka sangat senang, mereka sangat bangga, mereka bertepuk tangan kalau kita sama Ahlussunnah wal Jamaah berperang. Itulah yang dimaui, yang dikehendaki oleh kelompok Salafi Wahabi. Karena kita sibuk saling berperang sama aswaja sehingga kita lupa untuk mengcounter ajaran sesat dari ajaran Salafi Wahabi. Nah, ini menjadi leluasa bagi kelompok Salafi Wahabi untuk berkembang semakin pesat di Nusantara. Khawatirnya nanti paham Salafi Wahabi ini semakin banyak menyesatkan kaum awam yang ada di Indonesia, di Nusantara, ya, sehingga paham mereka semakin merajalela, sehingga banyak umat Islam yang disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Maka hendaknya kita boleh berdiskusi, saling pendapat, tapi jangan sampai kita saling bertikai, apalagi sampai menghina. Jangan sampai ada peperangan hanya gara-gara kita membahas tentang nasab. Jangan sampai kita sibuk membahas nasab sampai kita lupa membahas tentang nasib kita masing-masing, baik nasib di dunia maupun nasib kita nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim, saling menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah aswaja di antara kita semua. Jangan sampai kita bercerai-berai hanya membahas sesuatu yang tidak begitu penting untuk dibahas. Ya, penting tapi bukan sesuatu yang menjadi ukuran tentang kemuliaan seseorang, karena kemuliaan seseorang tidak dilihat dari nasabnya. Yang utama adalah ilmunya, akhlaknya, baru kemudian nasabnya. Jadi nasab ini hanya sekedar penguat saja. Yang utama adalah akhlak dan ilmu. Kalau ada akhlak dan ilmu, otomatis dikuatkan dengan nasab yang mulia. Kalau itu memiliki nasab yang mulia. Kalaupun tidak ada nasab yang mulia, garis nasab yang bagus, yang minimal, sudah cukup dengan akhlak yang mulia dan ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Salam ukhuwah. Mudah-mudahan persaudaraan tetap terjalin di antara kita semuanya sampai hari kiamat.